Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya, mohon maaf ya adik-adik, ini Zoom-nya mulainya agak telat karena tadi ada sempat kendala dulu gitu ya. Jadi nggak apa-apa, nanti waktunya tetap 1 jam ya, yaitu 60 menit berarti sampai jam setengah 3 gitu ya. Nah, adik-adik di sini teman-temannya apakah sudah masuk semua atau ada yang belum? Baru 17 peserta. Kayaknya belum ada masuk semua ya. Adik-adik ini boarding ya? Oh, jauh. Iya. Hah? Iya. Oh gitu, iya 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 baik baik. Sambil nunggu teman-temannya yang lain, kita langsung mulai aja ya adik-adik ya untuk mempersingkat waktunya. Nah adik-adik oh iya belum perkenalan ya. Jadi adik-adik perkenalkan nama kakak adalah kakak Ade. Nanti kak adik-adik bisa panggil kakak Ade gitu ya. Ketika menjelaskan kakak suaranya kurang jelas atau misalkan share screen-nya misalkan tersendat gitu ya, nanti bisa dicat atau bisa menyela dulu ya, mengingatkan gitu Pak. Nah, adik-adik kemarin sudah mengikuti pretest gitu ya. Adik-adik sudah mengikuti pretest kan ya, kemarin soalnya udah dikerjakan semua. Nah, di sini kakak akan membahas soal literasi IPA gitu ya. Literasi IPA-nya yaitu adalah materi biologi. Jadi khusus untuk materi biologi saja gitu ya. Nah, adik-adik kalau kita perhatikan di soal literasi IPA yang sudah kalian kerjakan, yang sudah kalian kerjakan ya, di situ ada soal latihan literasi IPA-nya yang pertama itu adalah tentang percobaan fotosintesis gitu ya. Masih ingat nggak soalnya kemarin yang ini? Jawabannya apa kira-kira adik-adik? Masih ingat nggak? Masih ingat atau tidak? Di sini udah kakak kasih jawabannya ya gitu. Jadi kita baca bersama-sama gitu ya. Pada soal yang pertama di literasi IPA biologi, di sini ada sebuah percobaan yang dilakukan oleh Madrasah Sanawiyah gitu ya. Yang melakukan percobaannya adalah percobaan fotosintesis gitu. Dengan merangkai percobaan seperti pada gambar. Jadi percobaan fotosintesisnya itu terjadi di luar sel ini ya. Maksudnya dalam lingkup praktikum gitu ya. Tuh. Dia menggunakan alat-alat percobaan. Nah, alat-alat percobaannya gambarnya seperti yang ditampilkan di sini. Seperti yang ditampilkan di sini. Nah, jadi di soal nomor 1 itu adalah membahas tentang materi atau konsep dari si fotosintesis gitu ya adik-adik ya. Fotosintesis mungkin adik-adik udah dibahas ya di sekolahan. Nah, kita review sedikit tentang materi fotosintesis gitu ya, adik-adik. Nah, pada materi fotosintesis, di sini ya. Jadi pada soal itu terdapat beberapa faktor penting untuk melakukan fotosintesis. Jadi di gambar percobaan ini dia terdapat beberapa faktor penting untuk melakukan proses fotosintesis gitu ya. Nah, pada proses fotosintesis, faktor-faktor pentingnya itu ada apa aja gitu yang berkaitan pada soal gitu ya, Dek ya. Kita lihat dulu faktor penting untuk melakukan percobaan fotosintesis yang ditampilkan pada gambar. Yang pertama itu adalah adanya senyawa sodium hidrokarbonat. Nah, di sini ada senyawa sodium hidrokarbonat. Kalau kita lihat di gambar ini, pada percobaan ini, kita bisa perhatikan di gambar sini. Di sini dikasih wadah gitu ya adik-adik, dikasih wadah, kemudian diisi air, kemudian ada corong ini ya, tuh, dengan tabung reaksi. Nah, kemudian media airnya itu ditambahin dengan media airnya ini ditambahin dengan senyawa yang namanya hidrogen karbonat gitu ya. Jadi ada senyawa sodium hidrogen karbonat gitu. Nah, kenapa harus ditambahin sodium hidrogen karbonat? Kalau kita lihat tuh ya adik-adik, kalau kita lihat sebentar.
kalau kita lihat di sini, kenapa dia ditambahkan sodium hidrokarbonat? Ternyata sodium hidrokarbonat pada percobaan tersebut dia menjadikan faktor penting untuk melakukan fotosintesis gitu. Jadi kenapa kok jadi faktor penting? Karena di sini sodium hidrokarbonat itu bisa meningkatkan laju fotosintesis gitu. Jadi laju fotosintesis itu bisa meningkat dengan adanya sodium hidrokarbonat pada percobaan tersebut. Nah, kenapa kok bisa meningkat lajunya? Ternyata sodium hidrogen karbonat dia itu digunakan sebagai penyedia karbon gitu ya, Dek. Jadi dia sebagai penyedia karbon dalam bentuk yaitu gas CO2 di sini. Jadi dia sebagai penyedia karbon, unsur karbon dalam bentuk CO2 yang ditandai dengan munculnya gelembung-gelembung gitu ya. Nah, kemudian apa pentingnya karbon dalam bentuk CO2 untuk fotosintesis ini? Nah, ternyata pada proses fotosintesis karbon di sini ya, karbon ini dalam bentuk CO2 ketika melakukan fotosintesis, ternyata karbon ini dia digunakan sebagai bahan untuk melakukan sintesis senyawa organik. Sintesis itu berarti membuat maksudnya gitu ya. Jadi dia digunakan sebagai bahan untuk membuat senyawa organik gitu. Nah, kalau kita merujuk dari arti fotosintesis, fotosintesis itu kan dia berasal dari dua kata gitu ya, yaitu foton dan sintesis gitu. Foton itu berarti apa? Foton itu berarti energi dari cahaya tampak. Itu berarti energi dari cahaya tampak. Kemudian sintesis itu berarti membuat atau menyusun gitu ya, adik-adik. Jadi bisa kita rangkai bahwa fotosintesis itu merupakan sintesis atau menyusun senyawa organik dengan bantuan energi foton gitu. Nah, yang disintesis, yang dibuat senyawa organiknya itu apa? Paling sering yang dicontohkan di proses fotosintesis itu sintesis senyawa organiknya atau membuat senyawa organiknya itu contohnya adalah gula gitu ya, atau glukosa gitu. Nah, makanya sering disebut hasil fotosintesis itu apa? Gula atau glukosa. Itu memang betul. Nah, gula atau glukosa itu sebagai senyawa organik. Nah, membuatnya itu dengan bantuan energi foton gitu dari cahaya. Makanya tumbuhan kalau mau melakukan fotosintesis itu dia harus dapat sinar cahaya yang cukup gitu ya sebagai sumber energinya gitu. Nah, kemudian untuk membuat senyawa organiknya tadi yang contohnya adalah gula, bahannya itu apa? Bahannya itu adalah CO2 yang ada unsur karbonnya. Nah, di percobaan ini CO2 unsur karbon ini didapatkan dari mana? Yaitu didapatkan dari sodium hidrogen karbonat gitu. Gitu ya, Adik-adik. Nah, kemudian unsur penting selanjutnya pada percobaan ini adalah selain hidrogen karbonat sebagai penyedia CO2 untuk sintesis senyawa organiknya. Nah, kemudian itu adalah cahaya. Nah, kalau kita lihat pada soal di sini ya dikasih cahaya lampu gitu ya, Adik-adik. Dia dikasih cahaya lampu. Kenapa dikasih cahaya lampu tadi? Kalau fotosintesis itu mau berlangsung dengan maksimal, maka tanaman harus diberi sumber energinya. Nah, sumber energi tanaman melakukan fotosintesis yaitu energi foton, di mana energi foton itu adalah energi yang didapatkan dari cahaya tampak gitu ya. Makanya di percobaan ini itu dikasih lampu gitu. Kalau dikasih lampu, fotosintesis itu bisa berlangsung gitu ya. Karena dia dapat energi foton dari cahaya. Nah, di sini cahaya tadi ya sudah dikatakan bahwa dia sebagai energi untuk menggerakkan reaksi fotosintesis. Jadi fotosintesis itu butuh energi adik-adik. Dia nggak bisa berlangsung secara spontan kemudian tidak butuh energi itu tidak bisa. Jadi dia butuh energi berupa energi foton. Di mana energi foton ini dia bisa dapatkan dari cahaya tampak gitu ya. Dari cahaya tampak dengan rentang panjang gelombang itu adalah 680 sampai 700 nanometer. Nah, di sini berarti proses fotosintesis dia tidak harus mutlak menggunakan cahaya tampak dari sinar matahari.
hari. Itu nggak harus. Nah, contohnya di percobaan ini, fotosintesis itu bisa digunakan sumber cahayanya menggunakan lampu. Itu bisa. Nah, yang penting apa? Lampu ini dia memunculkan cahaya tampak yang punya rentang gelombang itu antara 680 sampai 700 nanometer gitu. Nah, itu dia bisa digunakan untuk menggerakkan reaksi fotosintesis pada tanaman. Gitu ya, adik-adik ya. Nah, kalau sebagai sumber utamanya yang melimpah di bumi itu tetap adalah cahaya matahari gitu. Tapi kalau mau melakukan fotosintesis pada saat malam hari atau di dalam ruangan, tanaman itu juga bisa. Tinggal dikasih cahaya lampu yang panjang gelombangnya antara 600 sampai 700 nanometer gitu. Jadi dia digunakan sebagai sumber energi foton gitu ya, yang menggerakkan reaksi fotosintesis. Makanya fotosintesis itu pasti selalu membutuhkan cahaya tampak gitu ya. Nah, kemudian faktor yang selanjutnya yang paling penting untuk melakukan proses fotosintesis yaitu adanya pigmen fotosintesis adik-adik. Kenapa di sini harus ada pigmen fotosintesis? Kalau kita lihat pada gambar percobaan di soal, di sini ada tanaman namanya adalah tanaman Elodea gitu ya. Di sini ada tanaman namanya tanaman Elodea, di mana tanaman Elodea ini dia menampakkan warna hijau gitu ya adik-adik ya. Dia menampakkan warna hijau yang artinya tanaman elodea ini berarti dia banyak mengandung pigmen klorofil gitu ya. Jadi tanaman yang berwarna hijau daunnya atau batangnya itu dia banyak mengandung pigmen klorofil gitu. Nah, pigmen klorofil ini dia masuk dalam pigmen fotosintesis adik-adik. Tuh, dia masuk dalam pigmen fotosintesis. Nah, apa gunanya tanaman itu memiliki pigmen fotosintesis tadi ya? Bahwa tanaman itu menggerakkan fotosintesis dengan bantuan energi foton. Nah, energi foton ini gimana caranya dia bisa ditangkap, bisa diserap, dimanfaatkan tumbuhan, itu harus ada yang mempunyai kemampuan untuk menyerap energi fotonnya dari cahaya. Nah, pigmen fotosintesis itu dia mampu menangkap, mampu menyerap energi foton dari cahaya gitu. Jadi kalau misalkan ada cahaya yang ada cahaya yang menyinari tanaman, tapi tanaman tersebut nggak punya pigmen fotosintesis, apakah bisa melakukan fotosintesis? Ya tidak bisa gitu. Jadi dia energi fotonnya itu mau ditangkapnya itu gimana, mau dimanfaatkannya itu gimana? Karena pigmen fotosintesisnya nggak ada gitu. Jadi kalau mau fotosintesis, ya butuh juga pigmen fotosintesis yang pigmennya itu bisa menangkap, memanfaatkan energi foton gitu ya. Nah, di sini kita bagi menjadi dua, pigmen fotosintesis utama gitu ya. Jadi pigmen fotosintesis yang utama itu ada dua. Yang pertama itu adalah pigmen klorofil adik-adik gitu. Pigmen klorofil ini yang banyak pada tanaman yang berwarna hijau gitu ya. Nah, klorofil sendiri itu jenisnya ada dua adik-adik, yaitu ada klorofil A dengan klorofil B gitu ya. Jadi ada klorofil A dan juga klorofil B gitu. Nah, ini yang menampakkan warna hijau pada tanaman. Nah, kemudian ada juga pigmen fotosintesis yang lain gitu. Jadi nggak fotosintesis itu nggak semuanya itu dilakukan oleh tanaman yang hanya berwarna hijau saja. Tanaman yang berwarna yang tidak hijau bagaimana? Apakah melakukan fotosintesis? Tetap melakukan fotosintesis. Dia punya pigmen fotosintesis yang lain, bukan klorofil gitu. Yaitu ada yang namanya karotenoid gitu ya. Nah, karotenoid ini kita bagi menjadi dua, yaitu ada pigmen karoten dengan xanthofil gitu. Karoten itu biasanya terdapat banyak pada tanaman-tanaman yang berwarna kuning daunnya, kemudian atau jingga atau merah gitu ya. Kalau yang xanthofil itu yang merah, kemudian ungu seperti itu. Jadi pigmen fotosintesis itu tidak mutlak selalu klorofil gitu ya. Nggak harus klorofil. Contoh yang lain apa? Karotenoid itu juga sebagai pigmen utama untuk melakukan fotosintesis selain klorofil. Jadi tanaman-tanaman selain yang berwarna hijau dia tetap melakukan fotosintesis gitu ya adik-adik.
Nah, kemudian faktor penting selanjutnya, kalau kita lihat juga di soal di sini, selain pigmen, cahaya, dan sodium hidrogen karbonat penyedia CO2, di sini ada media untuk reaksinya. Media reaksinya itu apa? Yaitu adalah air gitu ya. Nah, di sini air dia punya peranan sebagai pelarut gitu ya. Dia pelarut yang sangat stabil dan juga sebagai media reaksi yang dia juga sebagai media reaksi untuk melakukan fotosintesis gitu ya. Jadi airnya ini dia berperan sebagai pelarut dan juga media reaksi fotosintesis gitu ya adik-adik. Nah, jadi kesimpulannya pada fotosintesis itu pasti butuh yang namanya bahan-bahan tadi ya, yaitu ada CO2 dan butuh cahaya sebagai penyedia energi foton, kemudian pigmen fotosintesis, dan juga air. Nah, di sini ada persamaan reaksi fotosintesis yang biasanya sering kalian lihat di buku-buku, yaitu ada CO2 ditambah dengan H2O, gitu ya. Ini didapat dari lingkungan gitu ya, bahan ini. Kemudian dibantu dengan cahaya, memanfaatkan energi fotonnya. Kemudian dibantu juga dengan pigmen fotosintesis. Fotosintesis bisa berlangsung menghasilkan gula atau senyawa organik gula dan juga hasil akhirnya itu ada oksigen gitu ya. Jadi hasilnya itu ini, kemudian yang dibutuhkan itu adalah CO2, air, cahaya, dan pigmen fotosintesis gitu ya adik-adik. Nah, maka dari penjelasan ini kita bisa menjawab di soal nomor satu gitu ya. Mereka melakukan variasi perlakuan dengan variasi jumlah sodium hidrokarbonat. Jadi hidrokarbonatnya itu dikasih variasi, ada yang banyak, ada yang nggak dikasih, ada yang dikasih sedang gitu ya. Nah, hasil percobaan mereka memperoleh data sebagai berikut, adik-adik. Nomor satu, pada percobaan yang satu, percobaan ini tidak dikasih sodium hidrokarbonat, tidak dikasih. Kemudian intensitas cahayanya itu redup. Jumlah tanamannya sama ya, satu semua gitu. Jadi ini adalah variabel kontrolnya. Kemudian hasilnya gelembungnya itu sedikit gitu. Jadi gelembung-gelembung kalau kita perhatikan di sini ada gelembung-gelembung pada ini ya tabung reaksi yang di atas di sini. Ini bisa menandakan gelembung CO2 atau juga oksigen gitu ya. Gas CO2 dan juga oksigen gitu. Nah, ini hasil yang di nomor satu. Kenapa hasil yang di nomor satu itu bisa seperti itu? Kita lihat di sini di percobaan nomor satu. Fotosintesis itu tidak terjadi maksimal gitu ya di nomor satu. Kenapa? Karena sumber CO2-nya, karbonnya dari sodium hidrokarbonat itu nggak ada gitu. Jadi faktor pentingnya tadi itu ya, ada karbon dalam bentuk CO2. Kalau itu nggak ada, maka fotosintesis tidak berlangsung maksimal. Nah, kemudian yang kedua adalah intensitas cahayanya itu redup gitu. Kalau intensitas cahayanya redup, maka energi fotonnya itu juga sedikit gitu. Jadi kurang maksimal untuk menggerakkan fotosintesis gitu. Makanya jumlah gelembung yang muncul yang ini menandakan oksigen itu jumlahnya sangat sedikit gitu ya. Nah, kemudian kita bandingkan ke nomor 2 di sini. Pada percobaan kedua, datanya dikasih sodium hidrokarbonat itu jumlahnya 1 gram gitu ya. Intensitas cahayanya terang, kemudian LOD-nya masih sama satu, muncul gelembungnya jumlahnya 3, jauh lebih banyak dibandingkan yang pertama. Kenapa? Karena di nomor 2 sumber karbonnya itu tercukupi dan cahayanya juga cukup gitu. Artinya reaksi fotosintesis bisa berlangsung normal gitu. Dengan ditandai gelembung oksigennya itu ada 3 jumlahnya. Nah, tapi kita bandingkan dulu yang 2 dengan yang nomor 3 di sini. Pada percobaan nomor 3 dikasih sodium hidrokarbonat itu jumlahnya 2 gram, jauh lebih banyak gitu ya. Kalau dia jauh lebih banyak berarti tandanya di sini eh, pasokan karbon gitu ya. CO2 di sini jauh lebih besar dibandingkan yang nomor 2. Kemudian intensitas cahayanya terang, berarti energi fotonnya cukup. Nah, kita lihat di jumlah gelembung yang menandakan gas oksigen di sini, dia menampakkan hasilnya 1, 2, 3, 4, 5 itu. Jadi di sini di nomor 3 proses fotosintesis itu terjadi maksimal di nomor 3. Kenapa?
faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis tercukupi, sangat tercukupi. Contohnya tadi di sini, sodium hidrokarbonatnya dia jumlahnya jauh lebih banyak CO2-nya. Sehingga bahan CO2 untuk membentuk senyawa gula tadi itu bisa maksimal dan juga oksigennya yang terbentuk juga bisa maksimal. Jadi jumlahnya jauh lebih banyak gitu ya adik-adik ya. Nah, kemudian pernyataan-pernyataan berikut berkaitan dengan kesimpulan dari hasil percobaan di atas gitu. Nomor satu, proses fotosintesis dipengaruhi oleh cahaya dan klorofil. Betul ya adik-adik ya. Proses fotosintesis sangat dipengaruhi oleh cahaya dan juga klorofil. Kemudian proses fotosintesis dipengaruhi oleh gas CO2, H2O, dan juga oksigen. Apakah betul di nomor 2? Di nomor 2 ini salah ya, kurang tepat pernyataannya. Kenapa? Kalau yang mempengaruhi, yang menjadi faktor penting, itu betul CO2 dan juga H2O. Tapi di sini yang salah adalah apa? Yang salah itu adalah oksigen. Oksigen itu tidak menjadi faktor penting, tidak yang menjadi faktor yang mempengaruhi, tetapi dia hanya hasil dari proses fotosintesis. Jadi ini salah gitu. Nah, kemudian yang ketiga, yang ketiga adalah proses fotosintesis dipengaruhi oleh banyak sedikitnya gas CO2. Betul gitu ya? Tadi contohnya di jumlah sodium hidrokarbonat yang dibikin beda-beda, itu ternyata pengaruh ke jumlah oksigen yang dihasilkan, pengaruh terhadap hasil akhir dari fotosintesis. Maka menunjukkan bahwa CO2 ini banyak sedikitnya dia mempengaruhi maksimal atau tidak proses fotosintesis gitu. Nah, kemudian yang empat, proses fotosintesis dipengaruhi oleh cahaya, betul. Nah, gas oksigen itu tadi tidak mempengaruhi ya, tidak sebagai faktor yang mempengaruhi, tetapi dia hanya hasil. Jadi salah. Kemudian dipengaruhi juga oleh klorofil, betul ya. Gitu. Kalau misalkan ini klorofilnya diganti karoten tadi, berarti betul juga. Karena pigmen fotosintesis tidak hanya klorofil, tapi juga ada roten. Gitu ya adik-adik. Jadi nomor 4 itu kurang tepat karena di sini ada menyebutkan gas oksigen. Dia bukan faktor yang mempengaruhi tetapi sebagai hasil akhir dari fotosintesis. Maka jawabannya apa adik-adik? Nih, berarti jawabannya adalah yang B ya. Yang betul itu adalah nomor satu, pernyataan satu dan pernyataan ketiga. Tiga. Betul. Jadi jawabannya adalah B. Nah, kemudian kita lanjutkan ke soal selanjutnya, adik-adik. Di soal selanjutnya, nah, di soal selanjutnya, kalian kalau masih ingat, ini berarti tentang apa ini, adik-adik? Sifat kerja dari otot, gitu ya. Di sini ada soal Ali melakukan kegiatan olahraga setiap hari, di antaranya dia melakukan latihan seperti pada gambar berikut. Nah, ini adalah gerakan-gerakan sifat kerja dari otot. Gitu. Mungkin ada adik kelas 8 ya kalau nggak salah ya. Eh, sistem koordinasi, sistem gerak ya. Sudah dipelajari ya. Nah, kita ingat-ingat sifat kerja otot itu dibagi menjadi dua ya adik-adik ya. Yaitu ada yang kerjanya sinergis dan juga ada yang antagonis. Kalau yang sinergis itu berarti yang bagaimana? Kalau yang sinergis itu berarti pasangan otot sama-sama bekerja dan kerjanya itu searah gitu ya, kompak gitu. Misal contohnya di sini satunya kontraksi, maka pasangannya yang lain pun juga ikut kontraksi gitu ya. Dan juga sebaliknya, kalau yang satu dia relaksasi, maka pasangannya pun juga akan relaksasi gitu ya. Itu yang sinergis. Kemudian ada yang kerjanya adalah antagonis gitu ya. Kalau yang kerjanya antagonis, pasangan otot itu bekerja sama, namun berlawanan arah. Jadi pasangannya itu kerjasama untuk menimbulkan gerakan, tapi kerjasamanya itu beda arah gitu ya. Jadi yang satu kontraksi, yang satunya relaksasi gitu. Nah, contohnya di sini, contoh sinergis ya. Ini yang paling sering dicontohkan gitu ya, di mana-mana di soal kayak gitu.
sering disebutkan, yaitu adalah peristiwa ketika terjadinya pernafasan dada. Ketika terjadi pernafasan dada, ketika terjadi pernafasan dada, otot-otot interkostal luar gitu ya. Jadi antara rusuk ini yang kakak kasih gambar warna hijau, ini menandakan rusuk gitu ya. Antara rusuk satu dengan rusuk yang lainnya, dia itu diikat oleh otot gitu ya. Nah, otot pengikat antara rusuk satu dengan rusuk yang lain itu ada otot interkostal. Gitu. Ada otot interkostal luar dan dalam. Nah, ketika terjadi proses pernafasan dada, itu yang bekerja interkostalnya itu adalah yang luar gitu ya, yang kakak kasih garis-garis merah ini. Nah, ini menandakan interkostal luar. Nah, otot interkostal luar ketika dia saling bekerja sama untuk melakukan kontraksi, dia mampu mengangkat dada. Dada itu mampu terangkat ke atas gitu ya. Sehingga rongga dada itu bisa mengembang. Nah, ini terjadi peristiwa inspirasi. Mohon maaf di sini ya. Ini terjadi peristiwa inspirasi gitu. Jadi kalau misalkan otot interkostalnya dia sama-sama semuanya kontraksi, maka dia bekerja menarik tulang rusuk itu terangkat ke atas, mengembang. Jadi rongga dadanya mengembang. Nah, ketika rongga dada mengembang ini terjadi peristiwa inspirasi. Kita menarik udara masuk ke dalam sistem pernafasan. Gitu. Ini yang sinergis. Nah, kemudian yang ekspirasi itu juga sama sinergis. Jadi kalau ketika terjadi ekspirasi, menghembuskan nafas keluar ya, ini berarti otot-otot interkostal luar, dia gantian relaksasi, relaksasi semuanya gitu. Dia relaksasi semuanya. Ketika mereka sama-sama relaksasi, tulang rusuk itu menjadi turun ke bawah, mengempis gitu ya. Dia menjadi mengempis gitu. Nah, ketika dia mengempis, rongga dada itu menjadi lebih sempit. Udara itu menjadi keluar gitu. Terjadi peristiwa ekspirasi. Nah, ini contoh yang otot-otot sinergis yang bekerja pada interkostal luar di pernafasan dada gitu ya. Baik inspirasi maupun ekspirasi. Kemudian contoh yang lainnya yaitu ada gerakan rotasi kepala, memutar kepala gitu. Kemudian gerakan rotasi tangan gini ya, lengan tangan bawah, kemudian gerakan rotasi sirkumdiksi. Jadi antara lengan atas dengan lengan bawah itu sama-sama diputar ke samping gitu. Nah, itu juga contoh dari gerakan sinergis. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah gerakan antagonis. Nah, gerakan antagonis ini yang paling biasanya kalau di soal-soal kayaknya lebih banyak sering muncul gitu ya, karena dia contohnya sangat beragam sekali kayak gitu. Nah, di sini gerakan contoh antagonis yang pertama kita bisa lihat di sini yaitu ada gerakan fleksi dengan ekstensi gitu ya adik-adik. Ada gerakan fleksi dengan ekstensi. Kalau fleksi itu berarti gerakannya membengkokkan gitu, membengkokkan. Nah, contoh di gerakan fleksi di sini adalah pergerakan lengan bawah gitu ya. Lengan bawah dibengkokkan ke atas gitu. Lengan bawah dibengkokkan ke atas. Nah, di sini kita bisa lihat eh ada pasangan otot yang bekerja sama tapi berlawanan arah ketika memunculkan gerakan fleksi gitu ya. Nah, di sini ada pasangan otot, yaitu otot bicep dengan otot tricep. Mungkin adik-adik bisa menirukan gerakannya. Kalian coba tekan di otot bicep dengan otot tricep. Misal gini ya, ketika gerakan fleksi itu kan berarti diangkat gini ya, lengan yang bawah itu diangkat ke atas. Nah, kalian pegang otot yang ada di lengan atas di sini, ditekan, dirasakan gitu. Ketika mengangkat kuat lengan bawah ke atas seperti ini, fleksi, kemudian tahan dengan kuat, kalian bisa merasakan otot di lengan atas di sini yang menghadap ke depan, yang menghadap ke atas di sini, itu rasanya seperti membentuk tonjolan gitu ya, tonjolan yang keras gini.
Nah, dia menonjol keras, itu berarti tandanya otot ini dia sedang kontraksi. Kontraksi untuk apa? Untuk mengangkat lengan ini melakukan gerakan fleksi, gitu ya. Nah, kemudian yang bawahnya ini adalah yang tricep, gitu ya. Yang tricep rasanya gimana? Dia kendor, lemas. Berarti tricepnya, pasangannya, ini relaksasi. Berarti di gerakan fleksi, gini, bicep relaksasi dengan ciri-ciri ototnya itu menggelembung dan keras. Dia kontraksi, bekerja. Yang tricepnya itu relaksasi, gitu ya. Nah, kemudian di gerakan lawannya fleksi itu adalah ekstensi, diluruskan, gitu. Nah, ketika meluruskan, itu yang terjadi beda lagi. Yang terjadi gantian tricep itu dia kontraksi, kemudian bicepnya gantian yang relaksasi. Nah, ini kita bisa lihat kalau di laki-laki ini lebih mudah diamati gitu ya. Kenapa? Karena massa otot laki-laki itu kan jauh lebih besar gitu ya dibandingkan yang perempuan dan massa otot perempuan itu banyak ditimbun oleh lemak-lemak gitu ya. Jadi merabanya itu agak